Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Polyglot adalah seseorang yang mampu menuturkan beberapa bahasa dengan sangat mahir. Belum ada kesepakatan mengenai berapa banyak bahasa yang harus dikuasai seseorang agar bisa disebut polyglot. Jika multilingual kemampuan pemahaman bahasa asingnya karena terpengaruh dari lingkungan, maka polyglot memang bersungguh-sungguh belajar untuk memahami bahasa asing. Dan inilah para pahlawan atau tokoh dari Indonesia yang mempunyai kemampuan berbahasa asing di atas rata-rata. Number 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan tokoh muslim Indonesia dan memimpin politik yang menjadi presiden RI keempat dari 1999 hingga ke 2001. Beliau menggantikan posisi B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hasil pemilu ke 1999. Selain bahasa Arab dan Inggris, beliau juga kerap melakukan perbincangan setidaknya menggunakan 6 bahasa asing. Fakta itu dilontarkan oleh Prio Sambada melalui akun Twitternya. Sampai detik ini, saya tidak tahu pasti berapa bahasa Gus Dur menguasai. Tapi saya pernah dengar beliau bicara dalam bahasa Arab, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Prancis. Minimal berbahasa basi beberapa saat dengan jurnalis asing. Kalau bahasa Arab dan Inggris sih jelas sangat fasih, kata Prio. Keluarga Gus Dur diketahui memiliki koleksi buku yang sangat beragam dan jumlahnya banyak. Itu jugalah yang menjadi pemicu tingginya minat baca Gus Dur sedari muda. Buku bacaannya tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tapi ada juga cetakan berbahasa Arab, Belanda, bahkan Prancis. Sedikit demi sedikit Gus Dur mempelajari bahasa asing tersebut. Perlahan beliau pun mampu menguasai berbagai bahasa asing. Knowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize for it. This is what I was taught since my childhood. Number 2. Soekarno atau Bung Karno merupakan presiden pertama Indonesia yang dikenal sebagai seorang polyglot. Ya, sosok Presiden Soekarno dijuluki sebagai polyglot atau ahli bahasa karena ia menguasai banyak bahasa daerah sendiri hingga bahasa asing. Berdasarkan catatan sejarah, Bung Karno menguasai setidaknya 4 bahasa asing dan beberapa bahasa daerah yaitu bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu, dan bahasa Latin, Sanskerta, dan Arab diketahuinya ala kadarnya saja. Penguasaan bahasa Bung Karno tentunya tidak diragukan lagi. Kesenangannya berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya membuatnya dengan mudah menguasai bahasa asing. Beliau adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 sampai 1967. Rayo. Van Nederland, meneer de president. Oh, geloven de Nederlanders ook dat ik vandaag naar Tokio ga? Ik kwam kijken of het warm was. Nou, waar ben ik nou? Hier. Blijft u nog lang hier? Huh? Blijft u nog lang hier, mag ik dat vragen? Wat is lang? Wat is lang? Wat zou u lang vinden? Wat zou jij lang vinden? Mag ik het eerlijk zeggen? Where are you from? Number 3. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyhudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat, yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun ke-1961. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Haji Agus Salim menguasai 9 bahasa asing. 4 bahasa asing di Eropa yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. 2 bahasa asing di Timur Tengah yaitu bahasa Arab dan bahasa Turki.
serta 3 bahasa asing lainnya yaitu Jepang, Cina, dan Latin. Selain itu, beliau juga menguasai bahasa daerah seperti Minang, Jawa, dan Sunda, membuat beliau menjadi diplomat dan penerjemah konsulat di Jeddah. Number 4. Sultan Syahrir adalah salah satu tokoh Indonesia terbesar pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sultan Syahrir yang dilahirkan di Padang Panjang merupakan salah satu dari 4 Bapak Republik Indonesia serta Perdana Menteri pertama Indonesia. Sultan Syahrir tumbuh sebagai siswa yang cerdas dan ia rajin membaca berbagai macam buku. Di sekolahnya, beliau juga menonjol karena kepintarannya dan keaktifannya dalam berorganisasi. Beliau melanjutkan studinya di Belanda dalam bidang hukum. Beliau menguasai beberapa bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan Latin. Sultan Syahrir merupakan orang yang menyukai anak-anak. Beliau memiliki beberapa anak asuh yang beliau didik sendiri agar memiliki ilmu yang cukup dan turut berperan dalam pembangunan nasional. Perhatiannya terhadap edukasi sangat tinggi sampai-sampai ia juga layak disebut sebagai edukator sejati. Bersama Muhammad Hatta yang merupakan rekan seperjuangannya yang dekat dengannya, mereka bersama mendidik beberapa pemuda saat berada di tahanan. Setelah sekian tahun lamanya Sultan Syahrir pergi, namun namanya tetap harum bagi bangsa Indonesia. Beliau tidak akan dilupakan karena kecintaannya kepada rakyat Indonesia dan kerelaannya berkorban demi bangsanya. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Number 5. Bung Hatta pernah berkata, Kartono, intelektual yang menguasai 17 bahasa asing itu mudah diterima kalangan elit di Belanda, Belgia, Austria, dan bahkan Prancis. Dia berbicara dalam bahasa Inggris, Belanda, India, Mandarin, Jepang, Arab, Sanskerta, Rusia, Yunani, Latin. Bahkan dia juga pandai berbahasa Baskin atau Basku, suatu suku bangsa Spanyol. Raden Mas Panji Sosrokartono adalah putra Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Jika nama Kartono masih tidak familiar, teman-teman tentu mengenal sosok Raden Ajeng Kartini yang tak lain adalah adik kandung dari Raden Mas Panji Sosrokartono. Raden Mas Panji Sosrokartono merupakan seorang polyglot yang menguasai banyak bahasa. Sebanyak 24 bahasa asing dan 10 bahasa suku di Nusantara beliau pelajari. Sebelum menjadi wartawan dan New York Herald Tribune, beliau menjadi penerjemah di Wien. Orang-orang barat menjulukinya si jenius dari timur, dari tanah Eropa. Raden Mas Panji Sosrokartono selalu mengirimkan buku dan buletin kepada adiknya Raden Ajeng Kartini. Dari buku-buku kiriman sang kakak itulah, Raden Ajeng Kartini mendapat pencerahan untuk melahirkan emansipasi perempuan di tanah air. Number 6. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Beliau adalah proklamator kemerdekaan bersama Presiden Soekarno, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus tahun 1945. Beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada tahun 1956, Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden. Bung Hatta menguasai sejumlah bahasa. Ini terlihat dari koleksi buku-buku bacaannya yang berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman. Herinnert u zich nog dat moment dat u daar zat naast de koningin? Ja, Hoe was dat? ja, goed. Dat is goede sfeer. Vooral toen de orgel
Indonesia Raya buat musik. Itulah beberapa pahlawan yang memiliki kemampuan berbahasa asing di atas rata-rata orang pada umumnya. Semoga kedepannya kita dapat meneladani sikap dan perjuangan para pahlawan dan menerapkannya untuk diri sendiri, lingkungan, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Doa selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga para pahlawan ditempatkan yang terbaik di sisinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.